Good afternoon, sir. Saya Mesyana Rosalin dari kelas 4 PHP 2 akan menjelaskan kualifikasi lowongan pekerjaan yang ada di Hotel Grand Sandwich, khususnya bagian front office. Lalu, alasan kami memilih platform LinkedIn dan Locker Hotel sebagai tempat untuk menaruh iklan tersebut. Lalu, alasan kami memilih kandidat tersebut, analisis SWOT dari kandidat tersebut, serta memerankan kandidat tersebut untuk program orientasi. Good morning sir, saya Ronaldo Gunawan dari kelas 4 PHP 2 akan menjelaskan mengenai kualifikasi lowongan pekerjaan di Hotel Grand Sandwich, khususnya bagian housekeeping dan juga waiters. Saya juga akan menjelaskan mengenai alasan kami memilih kandidat tersebut, analisis SWOT dari kandidat tersebut, serta memuatkan kandidat tersebut dalam program orientasi yang akan diadakan oleh Hotel Grand Sandwich. Terima kasih. Good afternoon, sir. Saya Ferdiski Kurniawan dari kelas 4 PHP 2 akan menjelaskan kualifikasi lowongan pekerjaan di Hotel Grand Sandwich, khususnya bagian cook dan convention officer. Alasan kami memilih kandidat terpilih, analisis SWOT dari kandidat tersebut, serta memerankan kandidat tersebut di program orientasi yang diadakan Hotel Grand Sandwich. Selamat siang, sir. Perkenalkan, nama saya Putra Setiawan. Saya dari kelas 4 PHP 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kualifikasi lowongan pekerjaan di Hotel Grand Sandwich, khususnya di bagian pastry. Yang kedua, kami memilih kandidat yang terpilih. Yang ketiga, analisis SWOT dari kandidat tersebut. Dan yang keempat, kami memerankan kandidat tersebut di program orientasi yang diadakan oleh Hotel Grand Sandwich. Good afternoon sir, saya Medi Alfandi dari kelas 4 PHP 2 akan menjelaskan kualifikasi lowongan pekerjaan di Hotel Grand Sandwich, khususnya bagian Sales Manager Travel Agent. Saya juga akan menjelaskan alasan memilih kandidat yang terpilih, analisis SWOT dari kandidat tersebut, dan saya juga akan memerankan kandidat tersebut dalam program orientasi yang dilakukan di Hotel Grand Sandwich. Kualifikasi lowongan pekerjaan di bagian front office. Yang pertama, diutamakan wanita. Memiliki usia maksimal 28 tahun, dapat bekerja dalam tim, memiliki pendidikan minimal SMA, SMK, atau D3 perhotelan, minimal menguasai satu bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, sehat jasmani dan rohani, serta dapat bekerja di bawah tekanan. Berikutnya saya akan menjelaskan kualifikasi lowongan pekerjaan di Hotel Grand Sandwich pada bagian housekeeping, khususnya room attendant. Dibutuhkan pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, minimal pendidikan SMA atau SMK, memiliki pengalaman bekerja di bidang terkait minimal selama 1 tahun, berpenampilan menarik, dapat berkomunikasi dengan baik, sehat jasmani dan rohani, serta bisa bekerja dalam tim dan di bawah tekanan. Hotel Grand Sandwich ingin merekrut karyawan di bidang cook dengan persyaratan laki-laki atau wanita, usia maksimal 35 tahun, dapat bekerja dalam tim, pendidikan minimal SMA atau SMK atau D3 perhotelan, minimal pengalaman kerja 1-3 tahun, berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, mempunyai skill memasak yang baik, kreatif, rajin, dan jujur, mempunyai passion di bidang F&B, dapat bekerja di bawah tekanan. Kualifikasi pastry. Yang pertama, laki-laki atau wanita. Yang kedua, usia maksimal 30 tahun. Yang ketiga, dapat bekerja dalam tim. Yang keempat, pendidikan minimal SMA, SMK, dan D3 perhotelan. Yang kelima, minimal pengalaman 1 tahun. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, mempunyai teknik dasar pastry dan cake. Yang kedelapan, kreatif, rajin dan jujur. Yang kesembilan, mempunyai passion di bidang F&B. Dan yang ke-10, dapat bekerja di bawah tekanan. Kualifikasi lowongan pekerjaan di Hotel Grand Sandwich pada bagian waiters. Dibutuhkan pria atau wanita, usia maksimal 45 tahun,
minimal pendidikan SMA atau SMK, memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun di bidang terkait, akan tetapi apabila non-pengalaman ataupun fresh graduate tetap boleh melamar. Dapat bekerja sama dalam tim, dapat bekerja sama di bawah tekanan, dapat berkomunikasi dengan baik, dan juga sehat secara jasmani dan rohani. Dibutuhkan karyawan pria atau wanita usia maksimal 45 tahun, dapat bekerja di bawah tekanan, minimal pengalaman bekerja 3 tahun, pendidikan S1 teknik atau IT, berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, baik dalam menulis atau berbicara dalam bahasa Inggris, memiliki keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang baik. Grand Sandwich ingin merekrut karyawan di bidang convention officer dengan persyaratan laki-laki atau wanita usia maksimal 45 tahun, dapat bekerja dalam tim, pendidikan minimal SMA atau SMK, minimal pengalaman kerja 1 tahun, berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, dapat bekerja di bawah tekanan, kreatif, inovatif, dan jujur, bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Untuk lowongan pekerjaan akan kami sebarkan ke platform LinkedIn dan platform lokerhotel.com. Alasan kami memilih LinkedIn karena LinkedIn merupakan platform bagi siapa saja yang ingin memajukan karir mereka dan mencakup orang dari berbagai latar belakang seperti pemilik usaha kecil, mahasiswa, dan pencari kerja. Selain itu, LinkedIn dapat diakses dari desktop dan aplikasi seluler LinkedIn. Lalu, alasan kami memilih lokerhotel.com karena lokerhotel.com merupakan weblog informasi lowongan pekerjaan yang menyediakan informasi terupdate mengenai lowongan pekerjaan dari berbagai hotel, resort, villa, restoran yang ada di Indonesia. Menurut kami menerima Alexa untuk menempati divisi front office karena orangnya murah senyum. Saat wawancara, Alexa selalu tersenyum saat menjawab semua pertanyaan. Tidak hanya itu, Alexa memiliki pengalaman kerja di kafe cinta dan memiliki semangat melayani tamu yang tinggi. Kenapa kami bisa menyebutkan bahwa Alexa memiliki semangat melayani tamu yang tinggi? Karena kafe cinta adalah kafe yang setiap harinya ramai oleh pengunjung. Apabila para pekerjanya tidak memiliki semangat melayani tamu yang tinggi, para tamu akan menilai kafe tersebut sebagai kafe yang jelek. Dan dari pengalaman bekerja itu juga kami mengetahui bahwa ia memiliki kerjasama yang baik dalam tim. Apabila tidak memiliki kerjasama yang baik dalam tim, maka tidak bisa bekerja dengan baik di kafe tersebut. Alasan kami menerima Benny adalah karena Benny memiliki penampilan yang terkesan bersih dan juga rapi, sehingga menurut kami Benny sangat cocok untuk ditempatkan di bagian ini. Selain itu, Benny juga bisa bekerja sama dalam tim, sehingga pekerjaan bisa menjadi lebih maksimal. Akan tetapi, Benny sendiri adalah tipikal orang yang kurang teliti, sehingga akan menjadi tidak baik apabila kita menaruh Benny untuk bekerja seorang diri. Selain itu, Benny juga mempunyai skill seperti melipat handuk yang bisa memperhias ruangan menjadi lebih menarik. Alasan memilih kandidat tersebut karena dia memiliki sifat yang bekerja keras dan sangat rapi saat memasak. Dari sifat tersebut, kandidat cocok dalam pekerjaan ini dan didukung oleh keahlian memasak yang sangat baik. Alasan perusahaan kami menerima Lucy bekerja di perusahaan kami sebagai pastry karena si Lucy memiliki skill membuat kue yang baik dan juga memiliki ide-ide kreatif untuk membuat kue. Lucy menguasai 2 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis, dan juga Lucy ini memiliki nilai baik di tempat kerja sebelumnya. Tetapi si Lucy itu anaknya pemalu, tapi dia bisa bekerja dalam bentuk tim. Alasan saya menerima Sandi adalah karena Sandi memiliki penampilan yang menarik. Selain itu, cara bicaranya juga halus dan sopan.
Pada saat dilakukan pengecekan di tempat kerja sebelumnya pun, Sandy memiliki performa kerja yang baik. Akan tetapi, Sandy adalah tipikal orang yang lambat beradaptasi di dalam tim. Akan tetapi, Sandy bisa bekerja di bawah tekanan dan Sandy juga cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Alasan perusahaan menerima Dendi bekerja di perusahaan kami adalah kemampuan Dendi yang dapat menyampaikan penawaran kepada pelanggan dengan sangat baik. Tidak hanya itu, Dendi juga menguasai 2 bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang akan mempermudah interaksi dengan pelanggan dari negara lain. Dendi cenderung mengerjakan tugas yang diberikan sendiri, dengan kata lain, teamwork-nya yang kurang. Tidak hanya itu, Dendi juga memiliki skill mengoperasikan sistem komputer dengan baik. Alasan memilih kandidat tersebut karena kandidat tersebut memiliki keahlian pengoperasian komputer yang sangat baik, teliti dan tegas dalam pengambilan keputusan. Dari keahlian tersebut, kandidat sangat cocok dalam posisi ini. Analisis SWOT kandidat di divisi front office atau kandidat Alexa. Untuk strengths, Alexa seorang pribadi yang murah senyum, memiliki semangat melayani tamu yang tinggi, pekerja keras dan pantang menyerah, mudah bersosialisasi dan baik dalam tim, mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Untuk weakness, Alexa merupakan seorang yang pelupa. Untuk opportunity, Alexa menggunakan sticky note untuk mencatat hal-hal kecil dan memiliki keluarga dan teman yang mendukung karirnya. Untuk threat, ada banyak pesaing di bidang yang sama dan memiliki tekanan dalam pekerjaan. Berikutnya adalah analisis SWOT dari menerima Benny. Untuk strengths-nya, yang pertama adalah Benny bisa bekerja sama dalam tim, memiliki penampilan yang bersih, rapi, dan juga wangi, dan yang terakhir, Benny mempunyai ilmu yang sudah cukup banyak di bidang terkait, seperti melipat atau menghias handuk. Untuk weakness-nya, yang pertama adalah Benny adalah orang yang kurang teliti, dan yang kedua, Benny tidak cocok apabila harus bekerja sendiri. Untuk opportunity-nya, pada saat ini hotel sedang membutuhkan karyawan yang bisa menghias kamar. Dan untuk traits-nya adalah Benny memiliki lokasi rumah yang cukup jauh dan melewati area yang rawan macet, sehingga berisiko untuk mengalami keterlambatan. Analisis SWOT kandidat Cindy adalah strength kandidat memiliki keahlian dalam memasak yang sangat baik. Kandidat dapat bekerja sama dengan baik. Kandidat sangat bekerja keras dalam memasak, memiliki ketelitian ataupun kerapian yang sangat baik. Weakness, kandidat kesulitan dalam menghafal resep. Opportunities, dapat berpindah peran untuk mengurus makanan pembuka. Treat, karena kandidat sulit menghafal resep restoran, mungkin dibutuhkan kerja keras yang maksimal. Analisis SWOT. Strengths atau kekuatan. Yang pertama, memiliki skill membuat kue yang baik. Yang kedua, mempunyai ide-ide yang kreatif. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, mempunyai sifat pemalu. Opportunities atau peluang. Yang pertama, harus ada orang yang bisa membuat dia menjadi tidak pemalu. Threats atau ancaman. Yang pertama, kalah saing dengan kandidat yang lain. Analisis SWOT dari penerimaan Sandy adalah untuk strengths-nya, yang pertama, Sandy memiliki penampilan yang menarik. Lalu, Sandy juga mempunyai nada bicara yang halus dan sopan. Dan yang terakhir, Sandy cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Untuk weakness-nya sendiri, Sandy adalah tipikal orang yang cukup sulit beradaptasi di dalam tim. Sedangkan untuk opportunity-nya adalah hotel pada saat ini masih kekurangan waiters yang masih muda dan juga berpenampilan menarik. Dan yang terakhir untuk traits-nya adalah bisa menghambat kinerja yang lain, karena Sandy masih kesulitan untuk bisa beradaptasi di awal. Analisis SWOT dari kandidat yang kami pilih adalah strength-nya memiliki wawasan yang luas, menguasai 2 bahasa asing, weakness-nya sulit mengambil keputusan dan sulit untuk bekerja sama dalam tim.
Sedangkan opportunity-nya adalah harus ada orang yang bisa mengarahkan dirinya seperti teman atau sahabat yang mengerti dirinya. Trait-nya ada kandidat lain sebagai pesaing. SWOT kandidat agung adalah strength, mahir dalam pengoperasian komputer, memiliki kepribadian teliti dan tegas. Weakness, sulit dalam bekerja sama karena sifatnya yang pendiam. Opportunity, dapat dengan mudah memperbaiki kerusakan pada komputer bila diperlukan. Trait, karena kandidat sulit bekerja sama mungkin akan sulit saat bersosialisasi. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jack. Saya di sini sebagai Highland Sandwich Hotel. Sebelum kita mulai, boleh perkenalkan nama kalian satu persatu? Siang Pak dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Alexa dan saya tinggal di Pademangan, Jakarta Utara. Terima kasih Alexa. Selanjutnya, Selamat siang Pak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Benny dan saya tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terima kasih. terima kasih Benny. Selanjutnya, Selamat siang Pak dan kerabat yang lain. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. terima kasih Cindy. Selanjutnya, selamat siang Pak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Lucy. Saya tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Terima kasih Lucy. Selanjutnya, Selamat siang Pak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Sandi. Saya tinggal di Sunter, Jakarta Utara. terima kasih Sandi. Selanjutnya, Selamat siang Pak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dendi. Saya tinggal di Jatinegara, Jakarta Timur. terima kasih Dendi. Selanjutnya, Selamat siang Pak dan kerabat yang lain. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya tinggal di Mataram, Jakarta Timur. terima kasih ya Agung. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya, saya akan membawa kalian semua untuk office tour. Yang pertama, kita ke bagian restorannya. Di restoran ini memiliki bar untuk membuat berbagai macam minuman. Setelah itu, kita ke bagian kitchen. Jika Anda belum tahu kitchen, itu terbagi dua, yaitu hot dan cold. Jika yang hot itu membuat makanan seperti main course dan lain-lain, dan untuk yang cold, untuk membuat dessert seperti kue-kuean. Lanjut, kita ke bagian front office. Di bagian ini ada beberapa bagian, yaitu greeter and bellboy, front desk attendant atau reception, telepon operator atau call center, dan yang terakhir ada front office admin. Lanjut, kita ke bagian housekeeping. Sama seperti front office, housekeeping ini memiliki beberapa bagian, yaitu room section, houseman section atau public area, dan linen and uniform section. Habis ini, saya akan memberikan kalian semua seragam yang sesuai dengan departemennya, dan juga saya akan memberikan kalian name tag agar kerabat dan senior lebih mudah mengenal kalian semua. Dan saya akan kasih kalian locker untuk menaruh barang-barang kalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan atau SOP yang ada di Grand Service Hotel. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berpenampilan menarik. Yang ketiga, wangi. Yang keempat, harus menjaga attitude. Dan yang terakhir, kenyamanan tamu itu nomor 1. Cukup dari saya. Kalian semua ganti pakaian dengan seragamnya dan langsung ke departemennya masing-masing. Terima kasih semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Grand Service Hotel. Terima kasih. Kami menyimpulkan walaupun tiap kandidat memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, kami yakin bahwa mereka akan memajukan Hotel Grand Sandwich. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.